Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Setiabudin SPDI. Saya seorang ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mana saya bekerja di SMA Negeri 1 Rajagaluh sebagai guru mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi tentang pemecahan masalah pembelajaran yang saya beri judul Upaya Mengatasi Destruksi Abstraksi dalam Pembelajaran Matematika dengan Pembelajaran Kontekstual. Deskripsi permasalahan. Sebelumnya yang kita ketahui bahwasanya dalam proses belajar mengajar itu, apalagi mata pelajaran matematika, ya, kadangkala kita membahas sesuatu yang sangat abstrak, misalkan contoh ya diferensial, integral, limit, itu sangat-sangat abstrak bagi siswa. Kadangkala karena abstrak tersebut, siswa atau anak itu tidak mampu memahami abstraksi itu dengan baik, gitu ya. Misalkan kasus maupun pertanyaan yang diberikan, jangankan dia mengerjakan, ngerti soalnya saja kadang-kadang tidak, gitu ya. Maka kedua, dipandang perlu adanya penerjemahan dari proses abstrak tersebut menjadi konsep realita yang mudah dipahami siswa. Apalagi pada tingkatan SMA itu siswa belum bisa belajar sepenuhnya abstrak, gitu. Tetap harus ada materi kah atau soal kah yang bersifat real, gitu ya, sehingga dia tidak berpikir sangat-sangat di luar cara berpikir anak, gitu ya. Yang ketiga, dalam pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran matematika peminatan, pada bab distribusi binomial, saya garis bawahi di sini, pada bab distribusi binomial, ada beberapa materi penting harus menghadirkan pembelajaran kontekstual, yaitu dikaitkan dengan kejadian nyata. Juga disertai contoh-contoh, mungkin bisa saja kita laksanakan percobaan tentang peluang binomial, sehingga pembelajaran siswa itu lebih bermakna dibanding hanya menyajikan materi sehingga hanya dibayangkan oleh siswa. Nah, distribusi binomial itu distribusi yang mempunyai nilai dua kemungkinan. Kadangkala kalau hanya mengandalkan materi ataupun soal yang sudah baku di buku pembelajaran, meskipun contoh-contohnya secara definitif itu kontekstual, tetap saja tidak bisa bermakna. Sangat butuh contoh nyata seperti kita bawa koin, kita bawa dadu, gitu ya. Sehingga siswa benar-benar lebih paham dan lebih bermakna pembelajarannya yang didapat pada bab distribusi binomial tersebut. Ini saya membuat resume angket awal tentang abstraksi dan di kelas disajikan di kelas 1247, dan begini jawaban mereka. Saya mengerti alur materi pembelajaran. Alur materi pembelajaran itu mungkin dari definisi, terus selanjutnya ke sifat, terus cara menentukan, sehingga nanti hadir solusi. Yang mengerti alurnya itu cuma 12, yang tidak mengerti 24. Saya bisa memberi contoh soal, yang menjawabnya yang bisa 13. Saya dapat mengerjakan soal cerita. Nah, yang hanya bisa mengerjakan soal cerita lemah ya, ini hanya 10. Saya mampu menerapkan materi pada kehidupan, cuma 18. Saya mampu berpikir tanpa penjelasan guru, cuma 14. Yang berpikir tanpa penjelasan, jadi tetap butuh guru, banyak 22. Akar permasalahan, adapun akar permasalahan pada kesempatan kali ini itu ada siswa yang tidak memahami materi dengan baik. Yang kedua, siswa kesulitan memahami materi tanpa contoh soal yang berupa kejadian konkret atau nyata. Yang ketiga, siswa kesulitan menemukan solusi dari soal yang berupa, yang misalkan disajikan soal berupa angka atau rumus saja, kadang-kadang siswa bingung. Yang keempat, siswa tidak mudah paham manakala disajikan materi atau proses belajar langsung ke poin materi. Butuh stimulus bagi siswa itu, materi matematik itu dikaitkan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang mereka pahami, misalkan tentang rumus kombinasi di distribusi binomial. Itu harus dijelaskan dulu contoh-contoh di dalam kehidupan yang nyata. Binomial misalkan dua kemungkinan, yang dimaksud dengan dua kemungkinan itu ya misalkan pasangan antara sukses dan gagal, atau laki-laki dan perempuan,
atau dan lainnya. Alternatif solusi, saya membuat rencana pembelajaran dengan tipe contextual learning. Jadi lebih menitik beratkan soal-soal itu saya buat menjadi soal-soal cerita, jadi soal-soal yang tidak hanya berdasarkan angka-angka saja bentuknya, tapi juga dikaitkan dengan kehidupan-kehidupan sehari-hari yang ditemui oleh para siswa. Yang kedua, mengajar dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan, sekaligus membuka ruang diskusi bagi siswa jika mempunyai contoh yang serupa untuk dibahas kelas. Nah, ini fungsinya adalah siswa nanti ketika sudah diberikan contoh, mereka juga mampu mereplikasi contoh itu dengan kejadian atau pengalamannya yang lain, yang serupa gitu ya. Yang ketiga, praktik dan bermain peran tentang materi ajar. Seperti contoh materi distribusi binomial, nanti anak disiapkan membawa koin atau dadu, lalu kita membuat percobaan dari itu, lalu kita hitung nanti nilai peluangnya berapa. Yang keempat, menyediakan soal latihan dan penugasan dengan sisipan beberapa soal cerita yang berkaitan dengan materi ajar. Ini kadang-kadang kita butuh ya, di dalam materi ajar matematika di tingkat kelas 12 itu banyak materi yang abstrak, maka kita harus banyak soal-soal cerita. Kalaupun tidak soal cerita, misalkan pengalaman hidup gitu ya, harus bisa diceritakan yang berkaitan dengan materi ajar. Contoh misalkan tentang limit gitu. Anak kadang tidak tahu limit itu apa. Tapi kalau kita sisipkan soal cerita, misalkan gini, anak suka menelpon ya, tidak bisa menelpon pulsanya limit. Atau mungkin tidak bisa jajan uangnya limit. Yang dimaksud limit itu bukan berarti habis. Maka dia tidak bisa, mungkin saja pulsanya ada 500 perak, 200 perak. Tapi dia tidak ngomong pulsanya habis, tapi pulsanya limit. Nah, dari situ kita bisa mengambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan limit adalah hanya mendekati sesuatu. Misalnya limit mendekati 0, habis atau 0. Maka ketika mendekati 0, pulsanya tidak disebut habis, misalkan ini disebut dengan limit. Nah, itu penting soal cerita semacam itu dikemukakan sehingga konsep yang tadinya abstrak gitu ya bagi siswa sehingga mudah dicerna oleh siswa sehingga pembelajarannya nanti akhirnya lebih bermakna. Nah, hasil pemecahan masalahnya yang pertama kemampuan siswa menjadi relatif merata. Nah, tentu abstraksi itu berkaitan dengan tingkat intelijensi. Mungkin yang intelijensinya tinggi dia bisa menangkap materi. Yang intelijensinya kurang tinggi mungkin agak kesulitan juga. Nah, dengan contoh-contoh yang real diharapkan sebetulnya menjembatani itu semua. Jadi antara siswa yang ber-IQ tinggi dan yang kurang tinggi bisa mendapatkan kesempatan pengalaman belajar yang sama. Yang kedua, siswa lebih antusias menghadapi materi selanjutnya karena materi pembelajaran dapat dicerna dengan baik. Yang ketiga, siswa lebih percaya diri dalam penyelesaian tugas. Nanti pada ujungnya tepat waktu dalam pengumpulan dan juga secara objektif mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, ini resume angket akhir di kelas 12 MIPA 7 yang mana ada pernyataan yang sebelumnya sebelum metode alternatif solusi tadi dan yang sudah. Nah, yang pertama saya mengerti alur materi pembelajaran yang tadinya hanya 12, alhamdulillah naik menjadi 27. Saya bisa memberi contoh soal yang tadinya 13, alhamdulillah naik menjadi 30. Saya dapat mengerjakan soal cerita yang tadinya 10 meningkat menjadi 28. Saya mampu menerapkan materi pada kehidupan yang tadinya 18 naik menjadi 28. Saya mampu berpikir tanpa penjelasan guru yang tadinya hanya 14 mungkin karena abstraksi tadi ya. Sekarang alhamdulillah naik bisa menjadi 30 siswa yang menjawab ya atau mampu berpikir tanpa penjelasan guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sharing di sini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua, terkhusus bagi saya secara pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.